Shalom saudara, senang bisa berjumpa dengan Anda. Saya Heri Christian dari channel IKIM. Iman Kristen Indonesia menjawab, soft way is the best way. Hari ini saya ditemani oleh sahabat saya namanya Yanto Malo. Dari channel Yanto Malo. Jangan lupa ya, nanti diklik subscribe. Dan saat ini saya akan menyiarkan sebuah breaking news dari Askri News. Baiklah, luar biasa. Askri News, katakan dia di atas ya, tidak di atas tidak. Askri, Asosiasi Kristober Indonesia. Satu iman, satu tujuan, jangan ribut. Apalagi berantem. Oke, saudara, siapa tidak kenal Evangelis Nandar? Yonatan Nandar. Luar biasa ya, orangnya pandai katanya, ahli bahasa Ibrani katanya, ya, dan juga terserah lah, pokoknya katanya gitu. Baru saja ada sebuah statement yang sangat heboh bin Bahlul, yaitu menyatakan bahwa Bapak Muhammad Kece mendapatkan atau disupport oleh orang Kristen itu 535 juta. 355 juta. Wih, dahsyat sekali. Dia aja kaget-kaget. Saya juga kaget gitu. Kagetnya kok mulutmu asal jeplak itu loh. Saya kaget sekali gitu. Bahwa yang ngomong itu yang benar gitu ya, Nandar ya. Itu sangat menarik sekali. Dan ada sebuah perhatian penting untuk kita semua. Nah, supaya langsung saja, nanti silahkan saudara berkomentar boleh. Komentar-komentar yang terpilih akan kita bahas. Yang ngawur-ngawur asal jeplak kayak mulutnya Nandar ya, maaf ya. Biarlah itu jadi lucuan-lucuan aja untuk di live chat. Kita dengarkan yang satu ini, kita tonton yang satu ini terlebih dahulu. Ahmad, MKC dibayar 535 juta. Wow, 530 juta saudara-saudari yang terkasih. Orang saya lihat duit 30 juta aja belum pernah. Ini dibayar 530 juta. Wow. Kayak apa duit 530 juta, saudara? Saya ada bengak lah aku mas ya. Bayangkan saudara, dia dibayar 530 juta. Makanya dia cuap-cuap, makanya dia berani ngomong ini, ngomong itu. Ternyata seperti video yang sudah kita lihat saudaraku, dulu beliau hidup ya di, mohon maaf ya, di kontrakan, kemudian kebanjiran. Datanglah ya duit yang ratusan juta itu, akhirnya gelap mata saudaraku, melakukan sesuatu di luar norma hukum, luar norma sosial. Kita lanjutkan. Wow. Sebagian dari bukti-bukti tersebut kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Wow, ratusan juta saudara. Kita lihat dari awal ya saudara. Akhirnya terbongkar semuanya. Terbongkar. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Duitnya koyo opo res, akeh mono res. Ya Allah. Sebagian dari bukti-bukti tersebut kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Duit. Tuh. Dia murtad gara-gara duit, ya. Ya, habis gitu saudaraku, kemudian tadinya dia tuh normal ya. Setelah dia murtad karena dapat duit ratusan juta itu, kecelakaan. Akhirnya kakinya harus pakai pen. Pen itu kayak besi gitu ya, di tulang itu loh ya, biar lurus. Makanya berjalannya agak tidak normal, saudara. Ternyata dibayar saudara-saudari yang terkasih. Aku dibayar opo yo, durung ono sing aku 100 juta juga ada.
Wow, 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 Nandar, Nandar. Mulutmu itu asal meletok, asal jeplak. Tapi ya itulah. Jadi tingkat akademis dan tingkat kedewasaan seseorang itu kan kelihatan dari cara ngomongnya, begitu ya. Nah sekarang ini benar atau tidak? Saya berterima kasih dulu kepada sahabat saya. Saya itu mendapatkan apa konten tadi dan saya sudah mendapatkan izin. Saya minta izin untuk mereupload dan hari ini saya apa namanya mengajak untuk kita ngobrol bareng ya. Wah ini rada berat ini ya. Ini apa? Internet saya saat ini. Sebentar, saudara. Sebentar ya, sabar, sabar, sabar. Inilah internetnya agak berat. Nah, dari ini, saudara. Saya dapatkan dari channel Yusak Malo, bukan Yusak Malu, Yusak Malo. Dari sini. Silakan jangan lupa dikunjungi, lalu di subscribe, dicekrek, di like, lalu di share. Baik, luar biasa. Kita langsung temui saja saudara kita. Shalom Pak Yusak Malo. Salam Pak, salam Pak. Apa kabar? Terima kasih ya Pak ya. Kabar baik. Saya bisa mendapatkan konten Anda yang cukup bagus, menarik dan luar biasa. Kenapa alasan saya kenapa Bapak tampilkan di channel Anda Pak? Ya, memang kan ini kan sebuah jujur aja Pak ya, tapi ini kan memang sebuah fitnah yang memang video yang dipakai, yang direaction oleh Yonatan Nandar itu video yang berbeda kasus gitu. Karena tahun yang lalu itu video itu saya pernah nonton gitu. Akhirnya saya teringat, saya searching dan ketemukan benaran begitu mengenai kasus uang, video uang itu sama Kadif pembicaraan Kadif Humas Ya, Polri. kita tonton ya Pak ya. Ya, Saya sudah dapatkan ini ya. Terima kasih Pak Yusak tadi juga menunjukkan detail alamatnya ya, detail alamatnya. Sebentar. Nah ini ya. Oke, sebentar. Nah tadi ya foto-foto apa videonya yang di reaction. Nah ini diambil dari iNews loh ini. Ya, iNews. Dari iNews ya. Ini karena saya ada sama persis lah pokoknya. Lihat aja di iNews ya. Ini Oktober 2020 Pak, memang yang tahun lalu ini. Ya. Ya. Ini persis, maaf, ini videonya nggak muncul karena internet saya agak berat ya. Dari iNews. Lalu konferensi pers ini, nah persis ya. Ini 9 Februari 2021. Ya. Dari channel Tribata News Polda Kaltim. Wih. Ya, semua ketawa. Jadi gini, Nandar. Tunggu ya Nandar. Jadi ini dia ngambil dari ini loh, Tribata News. Jadi dia udah create sedemikian rupa. Baik. Oke, sebentar. Tidak lama, sabar. Saya tutup aja supaya tidak berat. Jadi intinya begitu ya. Nandar ini hati-hati Nandar, jangan sok pintar karena dunia ini hanya sejauh jempol. Sekali lagi, dunia dan pengetahuan hanya sejauh jempol. Nah, maka dari itu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya dan Yusak Malo membahas ini. Nandar Evangelis Tipunologia, penjara sabar menantimu, Nandar. Evangelis terselah lah. Tapi evangelis kalau saya sebutkan evangelis itu hanya lucu-lucuan. Anda tidak berhak memakai kata evangelis lagi. Ya. Gitu loh. Coba dicek Maaf, saya itu dari dunia itu gitu loh. Jadi kalau nipu tuh mbok ya yang pintar dikit gitu loh. Nah sekarang Pak, sebelum ngobrol ini ya, sekarang kita lihat lawyer saya. Oke, saya sambut dulu nih Pak Kanuru, sahabat saya. Ini sahabatnya Nandar. Halo Kanuru, ini temannya Nandar nih. Halo, udah kedengaran? Oke, sambil nunggu Pak Kanuru bersuara, saya tunjukkan dulu ya. Saya tanya lawyer, Pak, kalau orang penipuan publik gitu ya, pembohongan publik itu ada pasalnya ya, sudah pasti ada. Saya kan bukan orang hukum ya, tapi kan teman saya lawyer semua banyak, gitu ya, sederhana saja. Jadi begini,
langsung ditunjukkan Pak dalam waktu detik. Ini Pak Eri gitu. Pertama, undang-undang pembohongan publik. Ya, sedangkan saudara nggak perlu tanya lawyer ya, tulis saja undang-undang ITE pembohongan. Banyak sekali, banyak sekali. Nah, lalu dari lawyer ditunjukkan ini salah satu contoh pencemaran nama baik di sosial media dan ancaman hukumannya. Lihat ini, sampai presentasi kasus-kasus ini banyak sekali. Saya langsung ke poinnya saja ya, Nandar, supaya kagetnya bukan apa, dia kan kaget kalau saya belum pernah terima uang segitu. Nah, sekarang kamu akan diminta uang 1 M. Tenang aja Nandar. Ya. Setelah saudara baca saja kejaksaan.go.id. Saya nggak perlu panjang lebar ya bacanya. Langsung ke ini. Setelah adanya internet, maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi. Nah, Nandar, dengar ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik macam-macam ya, ini termasuk WA dan lain sebagainya, atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan 3 dan 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, modiar gue. Tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mati berdiri nih Nandar ya. Nandar, jadi kamu jangan kaget belum pernah terima uang 535 juta. Sekarang kamu jangan mimpi mendapat. Kamu akan dituntut 1 miliar Nandar. Ayo. Oke. Nah, ini contohnya ternyata ada contoh kasus. Nah, kasus pencemaran nama baik Jering SID jadi tersangka. Ini salah satu contoh kasusnya ya. Ada loh. Jadi jangan main-main. Dalam perkara ini pasal yang disangkakan yaitu pasal 28 ayat 2, pasal dan lain sebagainya. Oke? Atas perubahan atas undang-undang dan seterusnya, informasi transaksi elektronik dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP sesuai dengan laporan maaf, polisi nomor sekian Juni 2020 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 1 miliar. Loh. Oke. Nandar bisa ini nih pingsan atau tertawa sendiri itu bisa jadi. Oke, ini sahabatnya Nandar nih. Hadir semua. Oke, sebelum ke Pak Kanuri, Pak Kanuru dan Pak Fel, ke Pak Yusak Malo lagi Pak. Silahkan dari info Anda, terima kasih. Saya dapat bahan. Silakan Pak Yusak, apa yang Anda ingin sampaikan? Mute, belum di-mute Pak. Ya, kalau kita lihat, ya. Sudah Pak? Ya, sudah. Nah, kalau kita lihat video yang di-reaction oleh Yonatan Nandar itu sebenarnya video yang diambil dari channel YouTube Generasi 96. Dan kalau kita dengar kata yang disampaikan yang muncul dalam video tersebut yang seolah-olah Kadif Humas Polri yang berbicara itu suara yang diisi, karena di dalam video yang waktu Kadif Humas Polri itu bicara itu sama sekali tidak berbicara mengenai uang ratusan juta rupiah, itu sangat berbeda. Ya. Beda sekali ya Pak ya? Ya, beda sekali. Itu kasusnya lain, itu yang video itu yang dipakai oleh untuk memfitnah kita Pak MK. Ya, memang dasar maka dari itu kan dia evangelis tipunologia kan. Aliran tipunologia. Itu doktrin baru ya. Terima kasih Pak. Jadi itu adalah video tahun 2020. Ya, tahun 2020 dan juga 2001 juga. Oke Pak Kanuru, apa kabar Pak Kanuru? Shalom. Ya, shalom Pak. Iya Pak. Ya. Apa tanggapan Bapak dengan topik kata dan
sahabat kita ini, Nandar. Ya, kalau kita dengar ya, di video yang dia buat itu, yang kemudian dihapusnya kembali, di video itu kan dia katakan, wah, sudah dihapus ya? Ya sudah langsung dihapus, Pak. Tapi syukurnya itu sempat direkod oleh Pak John Nelson. Jadi, jadi orang ini nih, di video itu kan dia katakan, wah ini Pak MKC melakukan mendapatkan uang untuk memfitnah, menghujat Nabi katanya ya. Lalu kemudian dia pakai video itu berulang-ulang dia tayangkan. Ya, berulang-ulang dia tayangkan. Nah, di saat yang sama itu dia pakai materi yang sebenarnya itu materi fiktif begitu. Itu bukan fakta. Itu jelas sekali di situ kita lihat bahwa video itu sebagaimana tadi sudah dikatakan itu dari tahun 2020 dan dipakai oleh Nandar untuk menghakimi Pak MKC ya pada kasusnya masa kini. Ini jelas sebuah fitnah ya. Tadi sudah dikatakan ini jelas sebuah fitnah yang amat keji begitu dan di dalam video itu dia menunjukkan dirinya seolah-olah dia ini orang yang benar, orang yang yang jujur ya. Santun begitu. Kita lihat di videonya. Saya juga sempat perhatikan sedikit, tidak lama-lama karena hampir mual-mual saya lihat orang. Ya, terus terang karena saya tampilkan video tadi sinyal saya terganggu, Pak. Iya, mood saya juga terganggu, Pak, lihatnya. Terganggu mood saya lihat orang itu. Saya pingin mau pukul Pak Yusak Malo itu sebenarnya karena ramnya melihat orang itu. Karena dia bicara integritas, tapi dia sendiri tidak berintegritas. Dia bicara dia ini orang yang ahli hukum, mengerti hukum, kerap kali bicara dengan menggunakan istilah-istilah hukum, ya, tapi nggak ngerti hukum begitu, nggak menggunakan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dipakai. Bagaimana menampilkan sebuah informasi, ketepatan dari berita itu seperti apa? Itu kan tentu seorang hukum ya. Seorang yang ngerti hukum sebelum dia tampilkan dia sudah lakukan kajian-kajian survei yang mendalam ya, bagaimana apakah itu layak dijadikan sebagai alat bukti untuk menjatuhkan tuduhan kepada salah satu orang. Nah, tapi dia yang ngerti hukum tapi tidak menerapkan itu begitu. Nah, lalu di saat yang sama yang anehnya adalah begini. Di beberapa videonya banyak melontarkan ancaman. Oh, kalau kita lapor main lapor, ya kamu lapor kami ini dasarmu apa? Ya kan? Sedangkan kamu ini banyak sekali kasus yang bisa menjeratmu. Kamu mengatakan Yesus itu kawin, ya, jangan berdasarkan sebuah kitab suci orang lain yang kau tafsirkan dengan sesuka hatimu. Itu berat sekali loh. Kamu menafsirkan kitab suci orang lain dan memberi penafsiran berdasarkan cara pandangmu sebagai seorang Muslim, mengabaikan konteks dari ayat itu. Kemudian video ini adalah kasus kedua nih. Kamu membuat sebuah video propaganda, video hoax, video fitnah, ya, yang mengfitnah seorang yang saat ini sudah ditangkap oleh polisi. Dan berdasarkan video yang dia buat ini kan jadi viral di pihak sebelah ini. Banyak yang memuat video ini dan jadi seolah-olah ini adalah sebuah kebenaran. Dan hobi yang gitu-gitu hobi, Pak. Ya, dan mereka hobi yang begitu-begitu. Tapi anehnya di saat yang sama mereka mengaku sebagai orang yang beragama, yang agama damai, agama yang rahmatan lil alamin dan lain sebagainya, tapi tidak diterapkan. Ya, begitu komentar saya. Oke, baik. Langsung ke Pak Pavel. Apa kabar Pak Pavel? Waras. Salam Waras. Salam Waras. Thank you. Ya, ini tadi malam Bro Piong ya, dan juga bersama Pavel sudah sempat juga membahas tentang uang 535 juta ini. Ya, ketika percek faktanya itu hanya tafsiran pendapatan MKC dari YouTube. Ya. Pak Pavel, uang 535 juta itu kalau dibelikan kerupuk dapat berapa itu, Pak? Sampai Oke, lanjut. Ya, jadi sampai muntah itu, ya. Iya, sampai Nandar mati pun tidak habis dimakan gitu, Pak. Jadi ternyata memang itulah kualitas
S2. Dari kualitas kualitas kerupuk dan menurut saya very on. Padahal sebelumnya dia mengaku bahwa dia mau jadi ahli hukum dari Waloni ya katanya. Tapi baru segitu aja udah langsung ini ya ketahuan gobloknya kan. Makanya dia langsung segera menghapus video itu. Tapi perlu Nandar ketahui bahwa tadi malam waktu saya live itu rupanya disaksikan oleh keluarga Muhammad KC. Ya, rupanya lalu saya ditelepon, Pavel, apakah ada video mentahnya? Saya bilang, aduh coba saya cari dulu ya. Saya hubungi teman-teman, akhirnya mereka kasih video mentah yang belum diedit. Ya, jadi video itu saya ada juga, Pak. Ya, video itu saya sudah serahkan kepada pihak keluarga. Saya tidak tahu apakah pihak keluarga akan meneruskan untuk menuntut nama baik atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya sudah memberikan video tersebut kepada keluarga. Kita tunggu aja episode berikutnya. Apakah penantian ya terhadap si Nandar ini akan benar-benar tercapai? Ya, kita tunggu saja ya. Ya, saya sih berharap manusia-manusia seperti ini yang suka menebar hoax, fitnah, ya segera aja diringkus ya, karena mereka tidak menggunakan dalil dan data gitu loh. Mereka main hantam saja sesuka hatinya, yang penting demi konten. Ya inilah yang saya bilang manusia-manusia ini, ya itulah. Dan orang-orang yang masih suka menyanjung-nyanjung manusia kayak Nandar ini ya, berarti sampah lah menurut saya. Nandar ini hanya sampah. Otaknya sampah menurut saya ini ya. Karena apa? Betul. Sampah itu seharusnya dibuang. Makanya ibu-ibu di dapur itu kalau masak itu, ya sampahnya dibuang gitu loh. Tapi kalau sampahnya dikonsumsi, ya berarti memang kalian tempat sampah lah kira-kira begitu. Itu aja Pak Heri. Oke, baik. Ini kita temi aja, laporkan mengenai penistaan aja, jangan pembohongan. Saya yang dimaksud pembohongan ini, apakah kami pembohongan atau Anda meminta laporkan yang penistaan aja. Loh, pembohongan itu juga sebuah penistaan manusia. Termasuk tadi menggunakan Polri dan seterusnya. Waduh, pasal berlapis ya. Saya tidak jelas. Kalau kami dianggap bohong, ya salah. Ya karena misalkan ya. Semoga tidak demikian ya. Semoga salah. Nah ini lucu lagi nih. Mereka ini dani-dani ya. Kalian waras. Maksud Tuhan dilahirkan oleh manusia. Mikir. Kamu yang mikir. Gitu ya. Nggak ada hubungannya. Biasanya gitu. Sudahlah. Kalian itu udah terbongkar saat ini ya. Sekarang dunia sejauh jempol. Maka dari itu stres Pak pihak mereka. Takiah dalam waktu detik. Nggak usah tanya Tuhan. Itu sudah ketahuan. Apalagi kita percaya Tuhan. Tapi kalau mau jujur belajar pada bertobat terima Yesus, kan repot. Maka dari itu mereka cuma tanya terus Alkitab. Karena apa? Tentang nabimu, tentang urusanmu, tentang kutipan-kutipan di kitabmu, tentang kitab kami. Nggak ada kami ngutip dari kalian. Makanya kalian memperkosa Alkitab untuk mengakui tentang kutipan-kutipanmu. Jadi maaf, kamu yang mikir dulu lah. Ya, oke. Itu saja. Oke, Nandar jelas-jelas takiah. Oh iyalah, sudah jelas. Kayak gitu. Nandar lagi ngintip. Nandar, kamu nggak usah masuk ya. Tenang aja Nandar, nggak usah masuk ke sini. Kasihan Kanuru nanti muntah betul. Dia udah mual. Ya, gini. Nandar, evangelis tipunologia, penjara sabar menantimu. Jadi urusanmu dengan Pak Polisi ya. Gitu. Udahlah, nggak usah. Namanya salah Pak, seharusnya evangelista itu namanya Pak. Evangelista. Ya, dia pakai begitu, dia pakai nama begitu. Jadi dia pakai evangelista. Jadi dia kalau siang lain, malam lain Pak. Ya. Saya tidak maksudnya Nandar ya, bukan itu ya. Kan ada lelucon-lelucon ya. Kalau siang Nanda, bukan Nandar ya Nanda, kalau malam Nindi gitu ya. Oke deh, tidak usah berlama-lama di situ. Ini memang betul Sony Pamulung Nandar bisa kena pidana 4 sampai 6 tahun berlapis plus 1 M gitu ya. Tadi kan dia mimpi-mimpi, wow. Oh, sekian ratus juta belum pernah, 50 aja belum pernah. Ya belum pernah, jangan mimpi dapat. Sekarang kamu akan ditagih 1 M. Oke. MVP, Pak MVP apa kabar? Shalom. Unmute Pak, belum di-unmute Pak. MVP. Belum unmute Pak. Apakah 2? Shalom. Nah, Shalom, itu dia. shalom. Silakan Pak, sikat Pak, monggo.
Ya, salam, selamat siang semuanya. Ya, saya juga nggak tahu nih. Diculik saya sama Pak Jamas ini loh, di live di sebelah. Ya, diculik saya sama Pak Jamasi. Ayo kita pindah ke channelnya Pak Ikim katanya. Ayo, ayo, lagi bahas Nandar gitu. Saya bilang Nandar lagi gitu. Harusnya tema ini Nandar again gitu. Ya memang Nandar ini kalau menurut saya nih sebagai manusia, iman Islam dia tidak setebal bibir dia. Itu yang pertama. Jadi iman dia itu tidak setebal bibirnya dia. Gitu. Nah, yang kedua, apa yang Nandar lakukan, itu dia itu manusia, makhluk, ibaratnya ciptaan Allah yang kurang ajar sama Allahnya sendiri. Kenapa saya berani katakan bahwasanya Nandar itu adalah manusia kurang ajar yang sama Allahnya sendiri? Karena Nandar ini salah satu umat Islam yang tidak taat sama Al-Quran. Begitu. Dia ini Islam tapi tidak taat sama Al-Quran. Kira-kira makhluk seperti apakah mereka? Gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Heri bisa share screen, saya bagikan lagi tadi ayat yang saya sudah bagikan di live saya. Bisa share screen, Pak? Bapak kirim di mana, Pak? Oh, nggak bisa langsung share screen situ ya? Oh iya, silakan. Apa, Pak? Alkitab atau? Quran surat. Kita ngaji dulu, Pak. Ngaji dulu. Oke, sebentar. Lama. Ini kita buktikan bahwasanya Nandar, kalau saya bilang mereka itu triokwek ya, triokwek itu Nandar. Yang mana, Pak? Silakan. Saya udah siap, Pak. Tapi kita tidak menafsir. Kita tidak menafsir, Pak, ya. Menunjukkan saja. Quran surat berapa, Pak? Kita Quran surat 6 ayat 108. 108. 6 108. Oke, saya tunjukkan dulu. Hari ini kita tidak lama-lama ya. Saya jam 3 harus off. Satu berapa? Aduh, lupa lagi. Berapa, Pak? 108. 108. Wah, saya jadi belajar nih. Sejak ada online ini luar biasa. Oke. Ini, Pak. Saya bacakan ininya, Pak. Sebentar. 108. 108 ya, 108. 108. Sebentar. Saya belum familiar. 108. Oke, saya bacakan Arabnya, Pak. Tidak usah ya. Iya. Langsung. Jangan. Jangan, Pak. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, itu aja, Pak. Dan janganlah kamu memaki sesembahan apa yang mereka sembah selain Allah. Nah, ini Nandar ini nggak taat sama Quran. Nggak taat sama Allah. Orang yang tidak taat sama Allah sama aja munafik dan orang kafir. Gitu. Orang munafik itu tempatnya di neraka jahanam. Gitu. Tapi udah jelas sih mereka sih pasti menyambangi neraka kalau mereka. Ini salah satu contoh ya kepada yang menyaksikan channel ini bahwasanya Nandar salah satu orang yang tidak taat kepada Allah karena dia juga mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan songong makhluk seperti ini sama Allahnya sendiri gitu. Makanya si Nandar nggak pernah menghargai diskusi-diskusi dengan yang umurnya lebih tua dari dia gitu ya, karena jangankan orang-orang gitu, sebenarnya Allahnya sendiri aja diingkari ayat-ayatnya begitu. Makanya dan banyak sekali ibaratnya si Nandar ini tidak taat sama Qur'annya sendiri gitu, tidak taat sama kitabnya sendiri, dan dia songong sama Allahnya sendiri gitu kan. Ibaratnya ini Nandar ini luar biasa ininya ya, maksudnya makhluk yang tidak tahu diri sebenarnya begitu. Makanya memang harus kita ini gitu. Kalau misalkan saya buka lagi semua, ntar panjang. Misalkan nanti live saya lagi di sini. Ya silakan. Jadi saya katakan, saya tegaskan, Nandar iman Islamnya tidak setebal bibirnya gitu aja. Ya silakan Pak, lanjutkan Pak. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Kita masuk bagian terakhir. Pak Perianto, boleh? Apakah sudah siap? Sebelum saya tutup, nanti Pak Yusuf Malo closing statement-nya. Pak Perianto lagi sibuk nih tampaknya ya. Pak Yusuf Malo, silakan Pak. Oke. Silakan closing ya. Saya hanya ada waktu 5 menit lagi. Silakan Pak Yusuf. Open mic Pak, belum unmute. Ya,
Jadi intinya video yang direaction oleh Yonatan Nandar hanya untuk memprovokasi semua orang gitu. Dan di sini saya melihat bahwa gelar sarjana yang saya tidak tahu apakah itu memang gelar asli atau juga diada-ada seperti evangelis gitu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu karena sudah sangat jelas ya di dalam video saya itu bahwa video yang satu dipakai untuk fitnah Pak MKC itu sangat-sangat berbeda begitu. Wah. Jadi ini yang kita harus pelajari begitu bahwa apa yang kita imani juga itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan. Jangan sampai iman kita lain, yang kita lakukan hanya tukang provokasi gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan tunjukkan sebuah ayat firman Tuhan ya. Nandar kan evangelis tuh, penginjil tipunologia ya. Saya tunjukkan Dar, Pak evangelis. Kelihatan? Oh sebentar, saya belum ini. Jadi begini, hati-hati dan ini pelajaran untuk kita semua. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi Nandar itu saya katakan ya lambine asal jeplak. Kalau dalam bahasa Jawanya, kalau saya kasih terjemahan bebas, wong nek kokean cangkem tuh mesti salah gitu ya. Orang kalau kebanyakan mulut itu pasti salah. Nah itu tadi. Jadi ayolah Nandar, kamu tujuan baik ya, kamu mau siar agamamu dan seterusnya. Cuma caramu nggak benar. Akhirnya nanti merusak agamamu sendiri. Ya lambe turah kowe. Nggak tahu dia orang Jawa atau enggak, saya nggak ngerti lah. Tapi kan dia jelotuk Jawa. Kokean cangkem tuh mesti salah. Ya. Logat Jawa Timur itu Pak. Oh logat Jawa Timur ya. Jadi oke lah terserah. Saya tidak ngomong soal sukunya, tetapi dia pasti tahu. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi itu tahan bibirnya. Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudaraku ingatlah ini. Hendaklah setiap orang itu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Nah, kalau Nandar itu dua-duanya nggak kena semua. Memang sengaja. Dengan mengkritik sebuah, ini artinya orang bodoh bin bahlul sekali ya. Tipu-tipunya kok nggak pinter. Kalau nipu belajar lagi lah. Kalau mau nipu yang profesional gitu. Hati-hati loh. Kamu memakai yang Polri tadi. Hati-hati. Jadi saudara-saudara, ayo semua saja ya untuk semua saja. Oke, sebagai pesan saja ya untuk Indonesia. Silakan berikan pesan dengan kasusnya Nandar ini. Silakan mulai dari Pak Kanuru, singkat Pak. Halo? Kanuru belum suara? Oke, Pavel. Pak Pavel. Ya, pesan buat Indonesia kepada ya kita semua belajarlah untuk check and recheck ya. Jangan sampai kita keceplosan akhirnya bibir licin kita menghancurkan kita. Salam waras. Ya. Tuhan berkati. Pak MVP, pesan. Iya, untuk Indonesia lebih cerdas lagi sebelum Anda menyaksikan channel-channel yang lainnya. Lihat dulu siapa menjadi narasumbernya, apakah dia benar-benar sesuai dengan standar firman atau sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Kalau misalkan apa yang disampaikan tidak ada dalil dan ayatnya, jangan pernah percaya, apalagi model Sinandar gitu. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pak Kanuru, apakah sudah bisa monitor pesannya Pak untuk Indonesia? Oke, silakan. Oke. Indonesia ini sudah terlalu banyak berita hoax. Jadi sebenarnya tidak perlu ditambah-tambah lagi. Nah, Nandar ini adalah salah satu penyumbang berita hoax. Dan dengan demikian dia juga adalah salah satu penyumbang masalah di bangsa ini. Jadi negara seharusnya bisa mengatasi hal ini. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Yusuf Malo, singkat Pak, pesan untuk Indonesia. Mic-nya Pak, mic. Ya. Ya, pesan untuk negara tercinta ini terkhusus bagi pemangku pemerintah saat ini. Perbaikilah hal-hal yang saat ini yang memang tidak adil begitu. Saya pernah dengar istilah
bahwa negara kita ini sebenarnya negara Pancasila begitu. Tetapi karena hukumnya tidak dijalankan dengan baik, akhirnya jadi Pancasila. Jadi saya harap semua pemerintah yang terlibat dalam mengatur bangsa ini sungguh-sungguh adil dalam segala hal. Begitu. Itu Baik. saja yang saya sampaikan, Pak. Baik, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, tetap bersatu. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Software is the best way, bersama ASRI, Asosiasi Kristober Indonesia, Satu Iman, Satu Tujuan. Jangan ribut, jangan lupa ya, like and subscribe channel-channel yang menyiarkan siaran hari ini. Ada Kanuru, ada Jaya Inspirasi, ada Perianto Samasi, Pavel 88, dan MVP, juga TV Lasak Kristus, juga Yusak Malo, ya. Dan terus bersama Askri News. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Shalom.